"Yah, Pak," ucapku masuk ke ruangan Pak Ismail. "Sarah, bisa aku minta bantuan di luar tentang kerjaan?" "Bisa, Pak," jawabku secepatnya. "Lagian iya, Bos. Mana berani membantah. Selagi itu wajar, apa salahnya? Pertama, aku pengennya dipanggil Mas aja." "Hah? Loh, kok tiba-tiba Pak Ismail ingin aku memanggilnya Mas? Bukankah aku hanya pegawainya? Kok malah diam?" "Oh, bukan gitu, Pak. Bapak adalah atasan, ya wajar dipanggil Pak," jawabku. Atau jangan-jangan Pak Ismail mencoba menunaikan keinginan istrinya. Ya Tuhan, kenapa mendadak jadi GR gini? Kalau depan karyawan lain tak masalah panggil Pak. Tapi kalau di luar kantor atau seperti sekarang nggak ada orang lain, panggil Mas aja. Biar aku merasa punya teman untuk bicara masalah perusahaan ini. "Maaf Sarah, aku hanya belum menemukan teman yang cocok komunikasi selain kamu." "Oh, baik Pak." Mas, astaga, kenapa lidahku kaku begini?" Jika dilihat dari cara Pak Ismail bicara dan melihatku, tak ada yang berubah atau menandakan jika ia punya maksud lain seperti seorang lelaki berusaha PDKT dengan wanita. Dan firasat ini juga mengatakan jika ia hanya biasa-biasa saja. Namun, kenapa justru cara memanggil yang diminta seperti... aku tak mau salah duga. Saat ini ia tetap bos aku. Yang kedua, nanti siang bisa temani aku ke panti asuhan. Aku mau berbagi sedikit atas nama Amel. "Bisa Pak," jawabku. Tapi kening Pak Ismail malah bertaut. Iya Mas," polesku sambil tersenyum kecut. Aku tak boleh terbawa perasaan, meskipun tahu kalau Kak Amel meninggalkan pesan pada Pak Ismail. Wanita seperti aku belum tentu bisa menggantikan Kak Amel yang tampak cantik berdandan ayu. Yah, aku sadar diri. Pak Ismail bisa saja mencari wanita muda dan tak perlu memenuhi amanat itu. Jika ia tak suka, lagian pengajuan cerai sedang dalam proses. Untuk masalah Tia, akan kuhubungi Andi, minta tolong menjemputnya di sekolah. Alhamdulillah, Andi tidak menolak. Panti asuhan itu sering aku dan Amel kunjungi, ucap Pak Ismail sambil menyetir mobil. "Oh, panti asuhan kasih ibu, Mas. Aku juga sering diajak Kak Amel ke sana. Tentu aku ingat, karena itu tempat yang rutin setiap bulan dikunjungi Kak Amel. Meskipun di rahimnya tak pernah hadir seorang anak, namun sudah banyak anak panti asuhan yang mendapat uluran tangannya." "Iya, Sar, sekarang tujuan kita ke sana." "Ternyata Amel sering juga mengajakmu." Senyum kecil menghiasi bibir Pak Ismail. Pasti sedang teringat kenangan dengan istrinya. "Sering, Mas. Bahkan setelah itu kami ke restoran masakan Padang." Iya, ia suka masakan Padang." Dari obrolan ini aku bisa merasakan betapa Pak Ismail belum bisa melupakan istrinya. Bahkan senyumnya seketika berubah dengan raut sedih, karena yang dibicarakan sudah tak ada lagi di sini. Ia punya cinta yang dalam untuk Kak Amel. Alhamdulillah, Pak Ismail dan Bu Sarah menggantikan Bu Amel berkunjung ke sini, ucap Ibu Asi, pemilik panti asuhan ini. "Kami baru saja membagikan amplop uang ke anak-anak panti asuhan. Semoga rutinitas yang dilakukan Amel, saya dan Sarah yang akan lanjutkan, Bu," ujar Pak Ismail. "Alhamdulillah, terima kasih Pak, Bu Sarah. Jangan ucapkan terima kasih pada saya, Bu. Ini karena Pak Ismail," ujarku. "Tapi tetap, kamu yang nemani aku, Sarah." Aku mengangguk sambil tersenyum menanggapi.
Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Pak Ismail bangkit dari duduk. Aku pun begitu. Dalam perjalanan balik ke kantor, tiba-tiba di pertengahan jalan, mobil dibelokkan menuju toko donat. Tak ada ucapan tentang ini. Aku hanya mengikuti Pak Ismail kala memasuki toko itu. Dan mungkin saja ia ingin makan donat. Ini Sarah, sekotak donat disodorkan padaku. Buat aku, Mas. Bukan. Loh. Oh, biar aku bawakan ke kantor, Pak. Pasti ia malu menenteng kotak donat hingga meminta bantuanku. Bawa donat itu buat dia, ujarnya, yang membuat mataku membulat. Apa aku tak salah dengar? Pak Ismail menyebut nama dia. Kok malah bengong? Bawa ini untuk anakmu, Sarah. Buat anakku, Pak. Tanyaku meyakinkan diri. Iya, Sarah. Kata Amel, nama putrimu Tia ya? Wah, ternyata mereka sering membicarakan aku di belakang. Iya, Pak. Ternyata Kak Amel sering cerita. Terima kasih, Pak. Ada rasa gimana gitu. Tiba-tiba Pak Ismail ada perhatian pada putriku. Aku menerima donat itu. Lalu kami masuk ke mobil. Ada rasa senang karena banyak yang peduli pada Tia, meskipun papa kandungnya mengabaikan. Di saat Mas Arga sibuk dengan pernikahan anehnya, justru Pak Ismail memberikan sedikit perhatian. Kak Amel benar, suaminya lelaki baik. Saat membicarakan Pak Ismail, tak pernah terdengar ia menjelekkan, hanya mengeluh jika Pak Ismail sibuk dengan urusan proyek. Amel sering cerita, kalau kamu bisa bela diri. Aku kira ia bercanda, tapi setelah kejadian di proyek tersebar, ternyata kamu wanita super juga. Pak Ismail melihatku sekilas, lalu fokus lagi menyetir. Itu bekal dari bapak, melepas anak wanitanya di perantauan, Pak. Bapakmu hebat, tapi sepertinya sulit ya memanggilku dengan panggilan Mas. Dari tadi aku biarkan, tapi kayaknya kamu lupa. Astaga, lidah ini sulit karena merasa ia adalah bos. Biasakan, Sarah. Aku lebih suka dipanggil Mas. Oh, maaf, Pak, Mas. Mas. Tuh kan, lidah ini tak bisa kompromi. Kali ini Pak Ismail tersenyum lagi. Pulang kantor, aku langsung ke rumah Ibu Mas Arga menjemput dia. Ibu dan Andi bersikap seperti biasa hingga tak membuatku canggung karena tak lagi tinggal di sana. Mungkin ini namanya hubungan silaturahmi tetap terjaga. Aneh, justru setelah aku cerai dengan Mas Arga, aku dan ibu semakin dekat. Asik, ada donat. Tia sangat senang menerima sekotak donat itu. Nanti biar Andi yang beliin, biar uangmu bisa ditabung, Sarah. Iya, Mbak. Tia minta aja kalau mau. Jangan minta ke Mama, timpal Andi. Tapi Mama yang beliin, Om. Tentu saja Tia menjawab itu karena ia tidak memintanya. Itu bos di kantor yang beliin, Bu. Lagian, aku juga belum gajian, jelasku. Bos kamu, Sarah, jangan dekat-dekat dengan lelaki, karena masih masa iddah loh, dosa. Sepertinya ibu salah paham. Ini hanya donat dan bukan berarti aku menjalin hubungan, Bu. Iya, tapi setelah itu pasti ada maksud lain. Gak mungkin diberi saja kalau gak ada sesuatu. Kamu harus jaga jarak dengan lelaki, karena masih dalam masa iddah. Ibu bicara ini karena menganggapmu seperti anak. Entah kenapa aku punya firasat kalau ibu tak suka ada lelaki lain mendekatiku. Lagian aku tahu dengan batasan, tak ada hubungan khusus antara aku dan Pak Ismail. Sejauh ini belum ada firasat jika ia punya perasaan khusus, meskipun memintaku memanggilnya Mas. Karena sangat terlihat
Dari caranya bicara, belum ada yang bisa menggantikan Kak Amel, termasuk aku. Jadi nggak usah dekat-dekat sama siapapun, Sarah. Bukan maksud ibu melarangmu menikah lagi. Tapi biarlah masa idah itu berakhir dulu. Tentu ibu berharap kamu dapatkan jodoh yang baik dan bisa menyayangi dia. Iya, Bu, jawabku berusaha menghargai. Sebaiknya untuk ke depan tak usah bicara sesuatu yang berhubungan dengan masalah pribadi ke ibu. Ia hanya mantan mertua dan statusnya tak lebih dari nenek putriku. Bukan bermaksud tak menghargai. Aku tak suka caranya terlalu ikut campur. Kalau gitu, aku bawa Tia balik dulu, Bu. Tia, apa nggak tidur di sini aja? Tanya ibu ke Tia. Tia nampak berpikir sambil melirikku. Tidur di sini aja. Besok nenek antar sekolah. Lain kali aja, Nek. Lagian mama sendirian. Tolak Tia. Untung ia mengerti. Lagian ini waktunya aku dekat anak. Jika seharian ia di sini akan membuat jarak. Sesibuk apapun, aku tak ingin pisah dengan anakku. Tapi lain kali di sini aja, kan rumah ini besar. Ibu membelai kepala Tia. Iya, Nek, iya.